Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, di sini siang. Semoga kalian sehat selalu. Semoga kalian dalam lindungannya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan tidak berkurang satu apapun. Jangan lupa untuk selalu bahagia dan bersyukur, karena hidup ini tidak indah bila tidak bahagia. Bahagia obat dari segala macam penyakit. Dan ilmu paling tertinggi adalah tentunya bersyukur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan laporan dan hasil wawancara dari mata kuliah konseling populasi khusus dengan kajian anak berkebutuhan khusus, spesifiknya adalah slow learner. Oke, bahwa pada pertemuan yang sebelumnya, pada pertemuan pertama dari pertemuan kedua maksud saya, pada mata kuliah konseling populasi khusus, kelompok kami, kelompok satu, berkesempatan membawakan sebuah kajian mengenai anak berkebutuhan khusus dan berbakat, dan itu adalah bentuk dari tugas kelompok. Sementara tugas individu ini kita disuruh membuat video materi berdasarkan kajian dari klien konseling populasi khusus yang dibebaskan juga dan diusahakan sebenarnya sudah belum pernah dibahas sebelumnya, entah dalam perkuliahan gitu ya misalnya. Dan pada kali ini sebenarnya ini sudah dibahas ya, klien mengenai klien anak berbakat, tapi tidak apa, kebetulan saya sudah mendapatkan kliennya gitu dan sudah melakukan wawancara. Jadi khawatir mubazir, maka saya gunakan sebagai bahan dalam tugas video materi tugas individu ini. Dan mohon maaf sekali, mungkin tidak bisa saya tampilkan fotonya yang di blur, misalkan benar-benar nggak bisa ditampilkan sama sekali, karena anak berkebutuhan khusus ini yang ingin saya tampilkan dan saya samarkan namanya menjadi treble, itu adalah karena orang tuanya tidak mengizinkan saya untuk menampilkan gambarnya, sehingga tidak saya muat di sini. Saya mohon maaf sekali ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita masuk ke spesifiknya terkait anak berkebutuhan khusus slow learner itu apa, kita akan terlebih dulu mengulang kembali kajian tentang anak berkebutuhan khusus itu pengertiannya seperti apa. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja. Oke, pengertian anak berkebutuhan khusus ya secara garis besar. Ini adalah sebuah layanan yang membantu dan membimbing anak berkebutuhan khusus dalam menghadapi permasalahan di mana seorang konselor memerlukan keterampilan untuk menunjang kebersihan dan kehebutan kegiatan konseling. Oke, populasi khusus ABK atau anak berkebutuhan khusus ini gampangnya kalau kita mau sebut sebenarnya kita sebut sebagai anak luar biasa gitu ya. Jadi tidak sekali-kali kita menyebutkan kata-kata yang kurang berkenan seperti anak tidak normal. Itu salah sekali sebenarnya. Mereka ini adalah anak yang normal, nah hanya saja membutuhkan penanganan yang lebih khusus saja, kira-kira seperti itu. Oke, sebenarnya anak berkebutuhan khusus tuh banyak ya. Ada yang mungkin dia ADHD, ada yang mungkin tuna rungu segala macam gitu ya. Tapi dalam kasus ini kita hanya akan mengangkat dari yang bertipe slow learner. Slow learner up itu apa? Mudahnya sebenarnya berkaitan dengan anak tersebut kesulitan dalam mempelajari sesuatu gitu. Slow learner pasti biasanya teman-teman kalau mengikuti interview perusahaan kan tunjukkan kelebihan Anda gitu ya. Saya fast learner ya, saya mudah belajar dengan cepat gitu ya, beradaptasi dengan cepatnya ya, seperti itu. Mungkin ini juga salah satu lawannya gitu ya dari fast learner itu slow learner gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke yang selanjutnya. Oke, di sini agak tertutup, saya harus tarik dulu sebentar gambar saya. Oke, pendolan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum gitu ya. Anak ini dikatakan berkebutuhan khusus jika, oke sebentar saya pause dulu. Oke, kita lanjut lagi. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak-anak secara umum ya. Anak ini dikatakan berkebutuhan khusus jika ada sesuatu yang kurang atau bahkan di dalam dirinya, itu ya. ABK adalah anak yang memerlukan penanganan khusus. Nah, itu ya seperti yang tadi saya jelaskan bahwa ABK ini adalah anak yang butuh penanganan khusus, sehingga mungkin kita bahasakan mereka ada anak luar biasa gitu ya, atau anak yang membutuhkan penanganan khusus gitu ya. Gitu ya. Mereka digolongkan pada anak berkebutuhan khusus gitu ya. Dan
klasifikasinya bisa digolongkan lagi berdasarkan hambatan gitu ya, atau permasalahan yang terjadi dalam dirinya, misalkan yang berdasarkan gangguan kelainan fisik, motorik, kognitif, bahasa, bicara, pendengaran, penglihatan, serta sosial dan emosinya gitu ya. Dan ngomong-ngomong soal sosial emosi, memang mereka ini karena mereka merasakan gitu ya, kehidupan mereka kesulitan dalam mengekspresikan sesuatu, dalam menyikapi sesuatu, sehingga biasanya emosinya tidak stabil, dan ini harus diperhatikan gitu ya. Dan orang-orang yang bekerja dalam penanganan anak berkebutuhan khusus ini, wah luar biasa, kesabarannya tidak perlu diuji lagi ya. Mereka memang benar-benar luar biasa. Oke, sementara kalau kita definisikan menurut ahli yang lain, menurut Ilahi misalnya pada tahun 2013, ABK adalah mereka yang memiliki kebutuhan khusus sementara permanen ya, atau permanen ya, sementara atau permanen, artinya sementara itu masih bisa untuk diobati gitu ya, dalam tahap yang tidak terlalu parah, dan mereka bisa kemudian normal lagi. Sementara kalau permanen, benar-benar mungkin ada yang tidak bisa diubah, sehingga kita menangani yang bisa ditangani saja gitu. Misalnya yang bisa ditangani itu adalah kalau kita kembalikan pada orang yang punya gangguan syaraf, sehingga dia tidak bisa tidak bisa berfungsi dengan baik lagi gitu ya. Berdasarkan rekan saya yang bekerja di farmasi dan di kedokteran, untuk gangguan syaraf itu memang kalau sudah rusak tidak bisa diobati lagi, bisa sembuh sekitar 30%, 40%, atau sekian persen, itu udah bagus banget katanya sih, seperti itu. Nah, kira-kira mungkin analoginya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, disebut berkebutuhan khusus karena anak tersebut memiliki kelainan dan berbeda dengan anak normal pada umumnya gitu ya. Oke, mungkin itu saja terkait garis besarnya, dan kita akan langsung masuk ke slide yang selanjutnya. Oke, identitas klien, karena tidak bisa saya tampilkan foto kliennya karena belum dapat persetujuan dari orang tuanya, sehingga kalaupun ditampilkan dan di blur juga merasa keberatan, dan mungkin saya juga nggak sampai hati gitu ya. Jadi tidak terpaksa saya tidak bisa tampilkan, mohon maaf sekali. Oke, namanya kita samarkan menjadi Treble. Dia ada lahir di Jakarta pada 4 Mei 2016. Berarti sekarang kalau sekitar Oktober Desember bulan Desember tahun 2023, maka sebenarnya sekarang anaknya tuh mungkin sudah usianya 7,5 tahun ya, mungkin katakanlah seperti itu ya. Nah, ini juga yang sempat dikatakan orang tuanya, dan orang tuanya ini dapat masukan dari fisioterapinya ya, yang menangani anak ini itu. Ini mungkin teman-teman yang dirasakan saudaranya, adiknya gitu ya, atau orang-orang yang dalam keluarganya mengalami gejala-gejala dari anak berkebutuhan khusus gitu ya. Itu langsung segera harus ditangani sebenarnya. Jangan sampai kasusnya sama seperti Treble ini. Awalnya memang keluarganya merasakan ada yang aneh dalam aspek perkembangannya, sehingga kemudian dibiarkan begitu saja karena berpikir itu adalah hal gejala yang umum gitu, atau yang mungkin bisa diselesaikan dalam beberapa waktu ke depan seiring anak tersebut mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ternyata ya, dibiarkan terus menerus malah makin parah gitu kan, sehingga akhirnya kalau sekarang kemudian malah sudah parah lalu dilarikan ke ahlinya, bukannya tidak bisa disembuhkan atau memang gimana ya, cuma sayang sekali gitu, sudah semakin parah baru diobati gitu. Sama seperti kita berobat gitu kan, kita tahu penyakit ini mungkin gejalanya umum, ini juga penyakit umum yang tapi kita nggak pernah tahu ternyata penyakit tersebut nggak bisa kita tahap recovery kita atau sembuh dari penyakit itu yang biasanya mungkin hanya beberapa hari, ternyata dalam waktu seminggu atau sebulan masih belum sembuh gitu kan. Itu maka semakin parah gitu, jadi menyulitkan untuk menyembuhkan gitu ya dalam recovery. Sehingga memang kalau ada sesuatu yang dirasa butuh bantuan tenaga ahli, maka jangan ragu lagi teman-teman ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati kan, seperti itu. Oke. Oke, tadi sempat ada kendala teknis sebentar, sekalian saya betulin kameranya juga agar tidak mentok dengan materi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita udah membahas mengenai anak berkebutuhan khusus tipe slow learner ya, yang gampangnya sebenarnya melalui penjelasan di bawahnya adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit ya, di bawah rata-rata
di bawah normal tapi belum termasuk tunagrahita. Apa tuh tunagrahita? Itu adalah yang mengalami hambatan dan keterbelakangan mental jauh di bawah rata-rata. Jadi gampangnya mentalnya menjadi apa ya, benar-benar ada permasalahan secara mentalnya gitu ya, di bawah rata-rata pada anak pada umumnya gitu. Gampangnya seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Identitas klien sekali lagi saya sampaikan, mohon maaf tidak bisa ditunjukkan fotonya karena memang belum mendapatkan izin dari orang tuanya. Belum mendapatkan izin bukan berarti saya belum minta izin, tapi memang tidak diizinkan gitu ya. Oke, jadi kita lanjut saja ke yang selanjutnya. Pembahasan yang selanjutnya mengenai deskripsi karakteristik klien ABK tipe Saul Lerner. Oke. Nah, teman-teman perlu diketahui ya, deskripsi karakteristiknya dari klien ABK tipe Saul Lerner itu adalah permasalahan yang nampak ya pada sisi treble misalkan. Itu kesulitan belajar kognitif, masalah yang berkaitan dengan bahasa, karena memang pada saat sesi wawancara itu bahasanya terkendala ya dalam berkomunikasi treble-nya. Oke, lalu selanjutnya masalah auditori persepsual, visual motorik, sosial dan emosi gitu. Oke. Dan selanjutnya permasalahan yang sering muncul ya pada treble ya, ini dari orang tuanya sendiri. Dikatakan pada saya bahwa pengetahuan atau keterampilan kurang sudah pasti karena dia tidak bisa diberikan metode pelajaran yang biasa ya, harus dengan penanganan yang sangat khusus. Oke, selanjutnya ada mudah lupa pengetahuan atau keterampilan yang baru diperoleh, itu kesaksian dari orang tuanya. Kesulitan dalam menyiapkan diri untuk belajar, kesulitan untuk perhatikan pembelajaran. Mungkin kalau yang ini sangat relate karena kemarin ketika diajak wawancara, sedikit saya tanyakan, anaknya juga kadang tidak fokus dengan apa yang saya katakan, tanyakan itu ya. Dan dari sini bisa ditarik garis kesimpulan memang untuk hal yang sederhana dia tidak memperhatikan, dan apalagi ketika dalam pembelajaran pastinya dia akan kebingungan ya, tidak bisa memperhatikan pembelajaran, fokusnya teralihkan. Dan ibu saya pernah berkata bahwa anak-anak seperti ini kalau lagi fokus, kalau tidak ya tidak gitu ya. Dan untuk treble ini kasusnya tentunya kalau ada kesulitan dalam memperhatikan pembelajaran, artinya kan pembelajarannya kan jadi tidak maksimal, dan kemudian memunculkan masalah yang poin kelima ini, motivasinya dalam belajar atau malah ngerjain tugas tuh jadi tidak ada gitu. Karena kan apa yang mau dipahami, tugas atau PR itu kan tujuannya untuk kemudian mengukur sejauh mana seorang anak memahami pembelajaran yang dilakukan di waktu itu ya, sehingga rasanya motivasinya pasti berkurang gitu ya, karena sulit untuk memahami pelajaran sementara tidak fokus dan keterbatasan pada dirinya sendiri gitu. Lalu kesulitan dalam berbahasa ya, hampir-hampir wawancara yang saya tanyakan beberapa hal sederhana itu yang jawab orang tuanya dengan cara menerka-nerka maksud si anak ini seperti ini gitu, atau memberikan penjelasan gitu ya yang mungkin tidak bisa diberikan atau diungkapkan oleh si anaknya ini, si treble-nya ini gitu. Lemah dalam keterampilan sosial dan pemecahan masalah, dan biasanya pada anak berkebutuhan khusus tentunya mereka sangat tertutup karena mereka menyadari hambatan permasalahan yang ada dalam diri mereka, sehingga mereka jadi suka menyendiri, mereka juga jadi tidak percaya diri untuk bisa bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang sekitarnya. Ini menjadi satu masalah, dan kalaupun berinteraksi yang kita takutkan sebenarnya adalah ketidakstabilan emosi dari anak tersebut ya, merasakan hambatan yang ada pada dirinya dan kemudian menjadi bersikap emosional ya, memukul atau ngisengin teman-teman yang lainnya. Itu juga sebenarnya perlu untuk dan dilatih juga gitu ya, bukan berarti mereka tidak bisa bersosial, sebenarnya bisa, tapi juga yang menjadi catatan bahwa kestabilan dalam emosinya juga harus tetap kita perhatikan juga gitu. Nah, lalu rendahnya kemampuan bantu diri dan kemampuan beradaptasi tentunya pada normalnya jika ada anak-anak yang mengalami kelainan seperti ini atau perbedaan seperti ini, anak-anak berkebutuhan khusus maksud saya, mungkin juga untuk teman-teman seusianya
itu bingung cara untuk menyikapinya seperti apa dan bagaimana gitu kan ya. Sementara anak-anak pada usianya itu kan anak-anaknya yang masih tergolong hiperaktif gitu ya. Jadi mungkin dari dirinya sendiri treble susah untuk kemudian beradaptasi, teman-temannya pun juga tidak mungkin tidak semuanya memberikan ruang untuk menerima treble gitu. Karena teman-temannya bukannya tidak mau, mungkin juga kesulitan itu beradaptasinya karena tidak tahu bagaimana cara beradaptasi gitu kan dengan teman yang memiliki dengan teman yang berkebutuhan khusus ini gitu, kalau di sekolah normal atau mungkin di lingkungannya kan, kira-kira seperti itu. Nah, yang 9 ini poin yang berasal dari internal sekali ya. Merasakan dampak-dampak lain dalam kehidupan sehari-hari akibat kebutuhan khususnya ini yang dirasakan treble ya. Dan mungkin anak-anak ABK pada umumnya tidak terlepas dari slow learner juga pasti merasakan hal yang sama ya, bahwa dampak yang kami dapat dari keterbatasan kami ya sangat kami rasakan gitu, tapi kami tidak bisa ungkapkan itu gitu. Karena hambatannya adalah dari cara kami mengekspresikan atau mengungkapkan gitu. Oke, biar makin ada gambaran mungkin saya jelaskan saja, slow learner ini mungkin masih dikatakan anak yang normal, hanya saja dalam beradaptasi atau segala macamnya mereka di bawah rata-rata gitu ya. Ini dia dari apa yang kemudian didapatkan, maka dirumuskan kebutuhan klien atau kebutuhan treble ini ya. Pertama sebenarnya klien sendiri sebenarnya dari informasi yang saya dapat dari orang tuanya, mereka berada di keluarga ekonomi yang menengah ke bawah, dalam artian juga berkecukupan juga iya sebenarnya, sehingga treble ini pada akhirnya bisa dibawa ke lembaga penanganan anak berkebutuhan khusus gitu ya. Dan diharapkan sebenarnya bisa juga dari sini treatment dilakukan secara terus menerus gitu. Dan kedua, treble merasakan keterbatasan sebagai kesulitan dalam berinteraksi yang tujukan dengan ekspresi yang emosional. Betul sekali. Ini adalah hal yang gejala umumnya ya, biasanya kan tentu emosinya tidak stabil kalau anak berkebutuhan khusus. Kadang-kadang dia suka mudah, menampar dan tanpa sebab segala macam, sehingga ini perlu untuk di treatment ya, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengembangkan potensi dalam keterampilan sosial dalam beradaptasi dengan lingkungannya kan, kira-kira seperti itu. Tentunya karena dia slow learner, poin ketiganya adalah kesulitan dalam belajar, dimana dalam nanti membantu treble ini kita perlu ya dalam untuk menyatakan atau merumuskan bimbingan konseling atau layanan yang tepat gitu dalam mengatasi kesulitannya gitu. Misalkan kesulitannya si anak ini apa, belajar membaca menulis gitu, misalnya kita bisa kasih mungkin belajar menulis di langit, metode sensorik gitu ya, seperti itu misalkan ya. Untuk keempat, tidak mampu mengungkapkan ekspresi kondisi secara verbal, ini juga harus diberikan pelayanan nih. Misalkan ekspresi atau emosinya itu bisa kita nanti berikan layanan penguasaan konten dengan terapi seni misalkan. Dari situ kita kan tahu bahwa gambar yang dibuat oleh anak-anak itu adalah gambar ekspresi kan, sehingga dari cara terapi seni ini diharapkan ya bisa mengekspresikan ya, mengurangi rasa emosinya si anak itu, si treble ini dalam artian atau konteksnya kan begitu. Klien merasa kesulitan dalam menyiapkan diri fokus pembelajaran, ini jadi masalah utama dari anak yang tipenya slow learner ya. Oke, selanjutnya, nah potensi yang bisa dikembangkan teman-teman, slow learner punya potensi yang dapat dikembangkan lebih banyak dari anak berkebutuhan khusus lainnya, tentu karena mereka karena slow learner ini masalahnya hanya ya mereka lambat dalam belajar saja sebenarnya gitu ya. Di samping sebenarnya punya juga masalah-masalah terkait fisik, kognitif dan sebagainya gitu kan. Nah, misalnya apa sih yang dapat dikembangkan? Kita bisa mengembangkan keterampilan sosial dari anak-anak slow learner gitu kan. Dari si treble ini salah satunya bisa diajak kerjasama. Nah, karena sifat dasar anak slow learner ini tertutup, dia pasti akan menjadi anak yang penurut. Nah, karena dia anak yang penurut, sehingga ia akan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh orang lain, oleh teman sebayanya gitu. Karena mungkin keterbatasan ini membuat dia penurut, jadi sifatnya penurut, dan sehingga ini bisa dikembangkan potensi ini dengan diarahkan dengan baik,
maka ia bisa bekerja sama dengan teman sebayanya, artinya bisa beradaptasi dan bertanggung jawab menjalin relasi, sudah pasti. Nah, memiliki inisiatif untuk menjalin relasi tentunya setiap orang adalah pada kenyataannya setiap anak adalah atau setiap individu adalah seorang yang tuntut untuk hidup di lingkungan sosial, walaupun lingkungan sosial kadang belum tentu menerima itu. Sedihnya kan di situ. Tapi bukan berarti setiap orang menarik diri ya karena keterbatasan yang dimiliki. Sebenarnya pasti dalam lubuk hatinya ingin ya bisa kemudian diterima dan berinteraksi ya, menjalin relasi dengan orang-orang. Nah, kita bisa lakukan ini juga, memberikan ruang untuk berinteraksi itu ya, memberikan edukasi juga pemahaman kepada rekan-rekan yang lain bahwa anak soul learner itu seperti ini, maka kita harus seperti ini dalam menyikapinya gitu. Tanggung jawab dengan lingkungannya. Nah, artinya tanggung jawab itu seperti apa sih? Misalkan dalam melakukan sesuatu dia harus bertanggung jawab. Misalnya kalau dia tiba-tiba suka menjahili temannya, nah di situ kita berikan sebuah pemahaman. Kalau kamu berbuat ini, kamu harus bertanggung jawab dengan perbuatan kamu. Kira-kira kalau kamu menjahili teman kamu gitu ya, nah itu teman kamu akan kesal nggak? Nah itu, nah, kamu harus bertanggung jawab dengan meminta maaf atau mungkin menjelaskan apa maksud yang dilakukan pada teman kamu, kan kira-kira seperti itu. Nah, memiliki rasa empati tentunya seperti yang dikatakan oleh dosen saya bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini hatinya sangat sensitif. Mereka punya rasa empati yang sangat kuat, berbeda sama orang normal gitu ya, seperti kita gitu ya, orang yang terlalu individualis gitu kan misalkan ya dalam permasalahan ini. Oke. Lalu ada kemampuan kontrol diri. Nah, kontrol diri juga ini masuk ke menjalin relasi tadi, bagaimana caranya bersikap, bertindak, dan apa sebab akibatnya, dan itu harus bisa dirasakan. Kontrol diri juga termasuk salah satunya pengendalian emosinya dia gitu. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan memiliki kemampuan dalam keikutsertaan. Tentunya kemampuan-kemampuan ini juga dapat dilatih ya melalui keterampilan sosial gitu ya. Jadi sebenarnya potensi yang bisa dikembangkan ini baru kita bicara soal sosial aja, keterampilan sosial dalam bidang sosial itu ya. Belum lagi kita bicara bidang individu, bidang karir gitu ya. Karir misalkan anak ini suka masak, si treble suka masak, maka ini perlu dikembangkan gitu ya. Kira-kira seperti itu potensi yang bisa dikembangkan kalau menurut saya. Oke, selanjutnya kesulitan yang dihadapi pada saat proses wawancara. Wah, apa nih gitu ya. Wawancara kan oleh pendampingan orang tua treble kan. Adapun kesulitan yang ditemui itu ya tentunya kesulitan dalam berkomunikasi ya. Sehingga seperti yang saya katakan tadi, orang tuanya yang akhirnya membantu mendampingi, menjelaskan gitu ya. Dan saya menerka-nerka. Kalau ketika treble mengatakan apa, saya menerka-nerka maksudnya ini. Treble sangat tertutup sudah pasti karena biasanya anak berkebutuhan khusus memang tertutup gitu ya. Treble kerap kali kehilangan fokus ya, sudah saya jelaskan juga. Informasi yang dapat terkait apa yang sama treble sekali saya coba menerka-nerka. Kira-kira memang seperti itu ya. Jadi mungkin kalau semisal itu bersifat asumsi, saya hanya perlu konfirmasi saja ke orang tuanya. Apakah anak ini tadi begini-begini maksudnya seperti ini gitu. Apa maksudnya yang dimaksud seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah, layanan BK yang bagi klien berkebutuhan khususnya slow learner ini kita bisa berikan layanan orientasi ya. Jadi mereka akan menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka. Misalkan kamu sedang ada di sekolah nih, di sekolah ini ada ini loh, ada ini loh gitu. Tapi juga nggak terlalu mungkin informasi yang diberikan terlalu detail seperti anak-anak pada normal umumnya. Jadi hanya berkaitan dengan mungkin sesuatu yang dibutuhkan anak tersebut untuk mengembangkan potensi minat atau treatment gitu ya. Orientasinya seputar itu aja. Layanan individual udah pasti deh. Layanan individual dengan format penguasaan konten, misalkan yang tadi saya bilang, misalkan keterampilan sosial gitu ya, bagaimana cara dia untuk terampil dalam dalam kegiatan sosialnya, ataupun layanan individual atau konseling perorangan yang berkaitan dengan pribadinya dia. Misalkan tadi terapi seni diaplikasikan sebagai layanan BK, dan dia coba si treble ini misalkan coba untuk menggambar gitu ya, sebagai pengekspresian jiwa dia, emosinya dia itu, sehingga meskipun tidak bisa dilakukan secara terus-menerus, paling enggak ya bisa sangat membantu lah ya meredam emosinya atau ya menyalurkan ya, biar dia nggak menyalurkan emosinya tuh untuk suatu kegiatan yang destruktif. Dan memang ketika
kehilangan fokus, saya sempat melihat bahwa si Treble ini mulai menggambar sesuatu, berarti memang kan cocok sekali sebenarnya terapi seni ini untuk dia gitu kan. Nah, penempatan penyaluran, kita masuk ke penempatan penyaluran. Oke, ini masih anak kecil, kita nggak akan bicara tentang karir kedepannya, tapi kita bicara tentang potensinya gitu ya. Dan kalau mau dihubungkan ke karir kedepannya bisa. Nah, Treble kan seperti yang tadi saya bilang memiliki minat dengan seni, ya tunjukkan ketika nggak bisa fokus, akhirnya mulai menggambar sesuatu. Nah, itu bisa jadi catatan tuh. Kalau semisal dia sering menggambar, artinya gambarnya akan terus terasa. Kalau terus terasa akan terbiasa. Kalau terbiasa maka gambarnya akan semakin bagus gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oke, mungkin itu aja presentasi dari kami. Memang diharapkan kedepannya selain apa yang telah saya paparkan, ada juga metode yang lebih efektif untuk penanganan anak-anak berkebutuhan khusus dengan tipe slow learner seperti ini ya. Tentunya kalau ada yang salah silakan untuk dikoreksi. Jangan lupa bagi selalu, jangan lupa untuk bersyukur selalu dimanapun kalian berada. Sampai ketemu lagi di dalam tugas-tugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.